Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai ketika bumi berhenti berputar, yaitu tentang makna hari akhir. Baiklah, sebelum mulai, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu sambil mengadahkan tangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu tata surya kita yang mungkin sudah dipelajari? Ya, tata surya mulai dari matahari dan ada sekumpulan planet-planet. Dan bumi itu ada di urutan yang ketiga. Dari matahari ada Venus, Merkurius, ada Venus, ada bumi. Ya, disinilah kita ada. Ya, kemudian kita lihat fenomena. Fenomena apa? Fenomena di bumi ini. Bahwa terjadi gunung meletus, kemudian gempa bumi, dan ada banjir. Nah, itu semua termasuk bencana kan kalau secara ilmiah. Tapi dalam Islam, apakah itu termasuk salah satu kiamat? Salah satu tanda-tanda akhir? Di sini kita bahas. Nah, beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Ya, jangan lupa rukun iman itu ada 6. Mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi jangan sampai lupa nih. Beriman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Jangan terbalik-balik ya. Yang pertama itu Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari akhir, yang keenam qada dan qadar. Kemudian beriman kepada hari akhir itu sangat erat kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kepada hari akhir berarti yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir suatu saat akan datang dan akan terjadi meski tidak tahu kapan waktunya. Jadi dengan kita beriman kepada Allah, itu kita pasti akan otomatis beriman kepada hari akhir. Nah, beriman itu apa sih? Mungkin sedikit Ibu flashback, beriman itu apa? Beriman itu artinya percaya. Percaya dengan sepenuh hati. Ada 3 tahapan percaya itu ya. Jadi, melafalkan dengan lisan, kemudian menanamkan dengan hati, dan kemudian melakukan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, hari kiamat atau hari akhir itu apa sih sebenarnya? Ya, hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Alam semesta itu hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya itu mati. Nah, hari akhir ini ditandai dengan bunyi sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Israfil itu bukan iseng ya, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, malaikat yang wajib diimani ada berapa? Ada 10. Salah satunya adalah malaikat Israfil yang peniup sangkakala. Kemudian dengan adanya hari akhir ini atau hari kiamat ini, setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka langit dan bumi beserta seluruh isinya
akan hancur dan binasa, termasuk kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi tidak ada satu hal pun yang akan luput dari hari kiamat ini, dari hari akhir ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hajj ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu min fil qubur. Yang artinya itu, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dalam kubur. Jadi di ayat ini kita dapat melihat kalau hari kiamat itu pasti akan datang. Dan kemudian Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kubur. Dan firman Allah yang kedua itu ada di surat Yasin ayat 49 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, mayanzuruna illa sayhata wahidatan tahuzuhum wa hum yahsimun. Ya, artinya mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Nah, di sini yang dinamakan satu teriakan itu adalah sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, di sini ibu mau memberitahukan ada pembagian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu sebuah peristiwa bencana atau musibah yang terjadi hanya pada orang dan daerah tertentu. Ya, kalau kiamat sugro ini hanya pada orang dan daerah tertentu. Contohnya seperti gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, gempa bumi, kematian seseorang, ataupun tsunami. Ya, Indonesia pernah mengalami tsunami. Dan banyak sekali rakyat Indonesia itu yang meninggal. Nah, jadi perlu kalian ingat kalau kiamat sugro itu terjadi hanya pada orang dan daerah tertentu. Jadi tidak semua manusia yang mengalaminya kalau kiamat sugro. Dan kiamat sugro ini banyak terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya banjir bandang. Banjir bandang itu memang gejala alam. Tapi kalau kita bisa lihat penyebabnya bisa saja kenapa terjadi banjir bandang? Ya karena di gunung sana pohon-pohon sudah dipotong dan tidak ada reboisasi. Atau banjir kenapa? Banjir bandang itu muncul karena adanya penumpukan sampah di sungai. Jadi air tidak mengalir dengan benar. Kemudian kebakaran. Kebakaran itu bisa terjadi karena ulah manusia juga ya. Misalnya ada hutan itu hutan gambut, kemudian ada orang yang membuang puntung rokok saja atau api kecil apapun, dan itu langsung bisa jadi besar. Karena kalau lahan gambut itu kan bisa menghantarkan api menjalar kemana-mana. Dan di sini ada dituliskan kematian seseorang. Kematian seseorang itu juga termasuk kiamat sugro. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat besar atau bisa disebut dengan hari akhir, yaitu sebuah peristiwa hancur dan binasanya alam semesta beserta isinya. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kalian harus menanamkan dalam diri kalian bahwa hari kiamat itu ada, hari akhir itu ada, dan kita wajib mengimaninya. Nah, karena kita tahu bahwa hari kiamat itu ada, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita jangan takut, perbanyak aja amal ibadah. Ya,
Hari akhir itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga tidak diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat itu akan terjadi. Allah hanya memberitahu kalau hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Dan banyak sekali tanda-tanda yang muncul sebelum hari kiamat itu, ya. Salah satunya ya terjadi bencana alam itu termasuk salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Ya, semoga kita dihindarkan oleh Allah untuk melihat bagaimana dahsyatnya kiamat kubro itu. Kenapa Ibu bilang dahsyat? Karena satu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil saja itu bisa menghancurkan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa lari. Kalau sudah seluruh alam semesta ini hancur, kan kita nggak mungkin kita ada, misalnya kita sembunyi di dalam gua yang sangat gelap, dan itu nggak mungkin terjadi. Ya, jadi jangan lupa untuk pembelajaran hari ini yang mau Ibu tanamkan ke kalian itu bahwa kalian harus mengimani adanya hari akhir. Karena dengan kalian beriman kepada hari akhir, itu menunjukkan bahwa kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan lancar selalu belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.